Halo semuanya, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita jumpa di Cinta ke-41, 42 bersama Sis Ratna. Sis Ratna Saputra. Kita menunggu Sis Ratna join untuk kita bisa ngobrol bareng-bareng bersama-sama. Malam Sis Junior. Semoga sehat selalu ya sis. Terima kasih sudah bergabung. Nanti ini bagus banget metode tema hari ini tentang anak-anak, dibalik perilaku anak-anak. Jadi sis Ratna ini adalah nanti saya ceritakan profil beliau. Beliau tiap Senin malam saya Brenda mengadakan acara cerita inspiratif nampol Twimers asik. Twimers itu adalah orang-orang yang mengajarkan Twim, Tranquil Wisdom Insight Meditation, dan juga di masa mendatang adalah orang-orang yang mempraktekkan Twim. Tahun ini dari awal saya mengadakan cinta di Desember 2020. Itu tujuannya adalah untuk para asmen. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita akan mengadakan acara ini bersama dengan para orang-orang yang sudah mempraktekkan meditasi Twim. Karena mereka juga punya cerita-cerita inspiratif. Tapi untuk tahun ini kita masih ada di seputar para asisten mentor atau yang kita sebut sebagai asmen. Kita tunggu ya kehadiran Sis Ratna Saputra. Sis Ratna ini mengambil manajemen metode Montessori di Toronto. Nanti kita ceritanya ya, atau ada yang mau bertanya juga boleh. Beliau ini merupakan internal auditor The Chris Jewelry dari Thailand dan Hong Kong. Beliau juga konsultan dan trainer metode Montessori. Nah ini Montessori ini sangat menarik dan Sis Ratna sudah membantu membina youth Twim Youth Camp. Jadi baik itu waktu itu offline maupun pada saat online. Jadi pada saat offline itu sudah beberapa tahun Sis Ratna bergabung membantu bagaimana mengatasi saat para asmen lain menghadapi trouble atau masalah gitu ya dengan anak-anak remaja yang belum pernah ikut meditasi masuk ke camp. Mereka pikirnya serem atau apa, tapi ternyata sudah mereka ikuti menjadi fun buat mereka meditasi karena kami kemas dengan game dan tentunya Sis Ratna yang sudah berpengalaman dalam membina anak-anak. Beliau juga punya kesabaran tentunya, beliau juga punya cerita-cerita yang sangat menarik yang nanti bisa di-share kepada para bro dan sis yang ikut mendengar. Apalagi beliau ini adalah seorang konsultan dan trainer metode Montessori. Jadi kita masih menunggu kehadiran Sis Ratna. Coba saya cek apakah Sis Ratna sudah bergabung. Ternyata belum. Jadi kita tunggu sebentar. Malam Dokter Hendrik. Lama nggak ketemu ya. Untungnya gigi saya masih oke-oke nih dok. Karena selama pandemi ini memang belum pergi ke dokter. Belum. Nah ini Sis Ratna sudah bergabung. Belum banyak keluar-keluar. Jadi saya mau mengundang Sis Ratna obrolan malam ini. Malam Sis Welling yang sudah mengisi beberapa kali program cinta. Ada Sis Wati juga. Halo Sis Ratna. Kameranya bisa diturunin sedikit ya Sis ya. Oke malam-malam. Apa kabar? Baik, Sis gimana? Ya sudah lumayan sehat sis hari ini. Kemarin agak ngedrop. Kecapean mungkin. Tadi saya sudah perkenalan nih Sis Ratna.
Sis mengambil manajemen metode Montessori di Toronto. Apa yang membuat Sis Ratna tertarik dengan metode ini, Sis? Oke. Metode Montessori itu kan dia mengenai anak-anak. Ah, Nah, sama anak-anak. Jadi apapun mengenai anak-anak tuh memang saya tertarik banget gitu loh. Karena saya dulu oke. kucing bandel, naik pohon punya, naik bubungan Wow. rumah. Nah, Oh, jadi bisa naik pohon? naik pohon tuh pintar dulu. Saya tuh dekat rumah nggak ada pohon, jadi nggak bisa dinaikin. Iya, Terus, jadi dari situ saya pengen tahu apakah semua anak seperti saya ya, kan saya perempuannya, apalagi zaman dulu gitu kan. Naik-naik pohon suka dimarahin. Kenapa sih kamu perempuan naik pohon gitu loh? Tapi nyaman naik pohon. enak ya di atas adem gitu ya, Sis ya. Betul. Betul. Nggak Paling takut enak pohon semut, ah? bambu. Hah? Nggak takut semut? Enggak. Semut, terus apa namanya? Laba-laba apa segala macam oke kok. Mereka baik kok. Wow, wow. Terus, Iya, ya, apa yang membuat Sis Ratna itu tertarik dengan metode? Kan metode banyak ya, Sis ya. betul. Apa yang menarik dari metode Montessori nih, Sis? Oke, dulu saya masih kerja di jewelry company. Mhm. Ah, nah, Yang jadi dia Thailand dan Hong Kong itu ya, Sis ya? ya deket. Nah, itu pabriknya di Thailand. Oke. Terus marketingnya di Hong Kong. Nah, jadi kita sering bolak-balik dan sering show gitu kan. Jadi saya pikir, saya pengen lihat desainnya bagus-bagus kan. Mereka jewelry-nya kalau dulu tahu jewelry Wallace Simpson. Jadi mereka apa sih namanya insert insert jewelry itu tekniknya tinggi banget gitu loh. Jadi saya pikir saya pengen desain lah gitu. Terus kakak saya bilang Hmm. di sini nggak ada desain jewelry gitu loh dan cukup bagus. Oke lah saya ke sana. Nah saya ke sana ternyata udah buka. Jadi nggak bisa harus tunggu tahun depan. Terus udah gitu sudah deh sudah kepalang. Jadi saya tinggal di sana tinggal bulan setengah kali 6 minggu gitu. Kakak Di saya Hong bilang itu Kong, butuh Sis ya? apa? Di Hong Kong? Di Kanada, di Toronto. Oh, oke. Nah, gitu. Nah, terus udah gitu, kan saya udah cuti. Jadi saya udah cuti ya, mau nggak mau lah ya, pergilah di situ nganggur. Jadi di situ. Jadi kakak saya bilang, tolong dong jemputin anak saya sekolah. Kok sekolah sampai sore? Anaknya kan baru umur 2,5, 2,5 tahun. Nah, Wow. sampai sini dia dijemputnya jam setengah 3 kan. Saya bilang, sekolah apa ya? Dari jam berapa? Dari jam setengah 9. Hah? Anak 2,5 tahun. Anak di Lama Indonesia kan. betul ya? Heeh. Nah, anak di Indonesia kan nggak bisa begitu, mesti tidur, mesti disuapin, mesti dimandiin gitu Iya, kan. benar. Nah, udah setengah 3, saya ngintip-ngintip kok pada mau keluar nih, jadi saya ngintip, oh dia lagi bikin cookies. Jadi dia baru buka oven, Bikin bikin cookies. cookies. Cookies 2,5 tahun sis, Anak bukan dua dua puluh lima setengah tahun. tahun bikin cookies. Wow, Oke, oven luar beneran, biasa. oven beneran. Nah, dia pas lagi keluarin, tadinya saya pikir ini pasti dramatikal ya, oven bohongan. Tapi saya lihat dia pakai mitt kan, sarung tangan itu loh, sarung tangan untuk anti panas. Oh, ah, Dia buka, udah dia buka, terus dia ambil cookiesnya. Saya pikir itu cookiesnya emang udah ditaruh, karena kan saya setengah ya, baru setengah baru saya lihat kan. Jadi prosesnya saya nggak lihat dari awal. ah. Kok cookiesnya dia pakai pegangnya begitu panas kah atau apa gitu kan? Nah dia taruh, udah taruh dia potong orange, pakai pisau beneran. Wow. Dia, dia potong, dia peres, dapat dua dua gelas kecil. Gelasnya kayak gelas loki gitu kecil lah, kecil. Dapat dua Ah, gelas. Nah, ah. udah terus ditaruh. Nah, terus itu tuh diberes-beres tuh. Beres-beres deh, pokoknya udah beres-beres. Nah, udah gitu dia tawarin tuh cookiesnya sama teman-temannya. Terus jusnya dia sisain satu untuk dia, satu dia kasih guru. Saya bilang tunggu ya. Oh, wow. Ya, jadi saya bilang tunggu ya. Ini apakah ini cerita atau apa gitu, apa disuruh. Tapi yang lain di satu kelas itu mereka ada yang lagi bersih-bersih, nyikat-nyikat, ada yang lagi bicara, ada pokoknya di satu kelas itu mereka kegiatannya beda. Sis, Karena mereka itu anak semua umurnya 2,5 tahun. enggak 2,5 sampai umur 6, 5, 6. Wow, kecil-kecil udah bisa bikin cookies. Iya, iya, Jadi
luar biasa ya. Oh, makanya kan. Terus saya bilang, tunggu, saya lihat dulu, itu pisau beneran nggak ya? Tapi tadi orange loh, maksudnya bukan bukan dari jus ya, bukan Aha, tuang gitu. Tapi aha, itu orange loh. Tapi terus saya lihat dia gosok-gosok begitu kan berarti itu pisaunya memang tajam. iya. Ya kan? Nah, udah terus beres-beres dia buka celemeknya, dia buka meatnya, dia gantung semuanya satu-satu. Dia duduk dia makan. Loh, itu cookies beneran ya, bukan ngambil dari packaging gitu loh. Jadi Yang dia saya bilang, bake sendiri jadinya ya sis ya. nah, kecil-kecil lah cookiesnya, Wow. cookies gitu. Begitu udah deh, udah. Terus saya tanya sama kakak saya, itu jadi gurunya gimana ya? Anaknya kan banyak. Dia ada waktu itu kalau nggak salah ada 31 atau 32 orang lah anaknya itu. Dari umur yang beragam itulah, multi age group. Terus Aha. gurunya cuma dua, orang dewasa cuma dua. Oh. Mm. Jadi saya tanya, kepalanya nggak pusing ya? Saya bilang, itu dia pegang oven, berarti pedang panas. Itu dia Mhm. pegang pisau, berarti pegang benda tajam, ya kan? Itu Mhm. nggak berantem gitu kan? Kalau di Indonesia kita, karena kan saya ini kan orang kampung ya, nggak tahu. Jadi saya pikir, wah, apa nggak berantem? Enggak, wah, mereka udah begitu katanya. Oh, saya tanya, apakah ada Wow. sekolah untuk guru-gurunya? Dia bilang ada. Aha. Terus dia bilang, kakak saya bilang, oke minggu depan kita lihat-lihat ya. Saya pergi deh ke sekolah itu. Waduh, lebih terperangah lagi. Itu anak-anak pokoknya mandiri banget. Dan kalau di Oh. sekolah itu penuh banget. Jadi bukan kayak sekolah kelas-kelas ya, duduknya di apa in a row di kursi yang apa udah mati, nggak boleh pindah-pindah dan harus duduk Aha. terus setiap guru. Ini Aha. nggak, ntar ada yang jalan, sebentar ada yang main bells. Di situ ada bells. Jadi bells kayak bell gitu, main Aha. musik gitu. Terus saya bilang ini Aha. nggak ya di kelas gitu kan. Mereka gimana bikin laporannya? Raportnya tuh isinya apa nanti kan? Karena Aha. beda-beda kegiatannya. Dan orang dewasa cuma Wow. dua. Orang dewasa cuma dua, anaknya 30-an. Kita kan mabok. Yang ini kerja apa kan mabok gimana Iya, terus. iya. Terus udah gitu, udah. Nah, terus udah gitu saya bilang, oke deh saya boleh, saya mau ikut, saya bilang gitu. Terus udah gitu orangnya bilang nggak bisa, harus tahun depan. Kita udah mulai seminggu, gitu kan. Kalau being Indonesian kan, kita pintar menghafalkan. Jadi saya Iya. pede, enggak saya bisa, seminggu saya bisa kejar, gitu kan. Dia bilang nggak bisa, kamu tahun depan baru datang gitu loh. Jadi kakak saya bilang, Oh. "Udah, udah, udah." Kalau mereka udah bilang begitu, lu nggak bisa masuk lah, gitu kan. Udah, saya pulang. Saya pulang, saya masih mikir terus, jadi saya bilang sama kakak saya, kalau lu nggak bisa jemput, suruh juga jemput anak lu ya. Jadi saya lihat, pokoknya dia pulang, pokoknya pulangnya beda-beda harinya. Kadang-kadang dia ambil, apa namanya, Mandarin, ambil apa gitu, jadi bisa sore, bisa pagian gitu. Nah, biasanya kalau mau Wow. yang tes itu saya nggak mau pagi-pagi karena dia udah kecapean. Tapi kalau dia Aha. langsung pulang tuh biasa agak pagi. Jadi agak pagi saya ngintip gitu loh. Ngintip. Nah, terus gurunya bilang, mau kamu masuk ke kelas. Maksudnya lihat aja, tapi kamu nggak boleh bicara, cuma lihat Aha. duduk. Kalau Aha. ditanya nggak boleh bicara. Oh, saya mau, Aha. saya bilang. Saya suruh Aha. duduk. Saya tambah terperangah deh tuh. Semua orang bisa pegang pisau, bisa ke oven panas. Kadang-kadang ada stove kecil untuk masakin makanan. Wow. Ini Sis, umur 2. jadi stove-nya itu stove pendek ya? Ya, Kompornya kompor pendek? Atau anaknya naik ke atas? enggak. Kompornya dibikin pendek. Mejanya pendek. Oh, Nah, wow. Jadi terus semua anak bisa masak atau adjustment tergantung kesukaan anak-anaknya? oh itu mereka di situ dikasih freedom. Kamu kalau mau, jadi snack pun freedom. Jadi snack antara Wow. umpamanya antara jam setengah 10 sampai setengah 11 itu snack time. Jadi kalau saya lapar, saya langsung ke meja snack. Ada di situ ada disediakan snack dari sekolah, ada juga kita bawa. Jadi kalau anaknya mau ngapa-ngapain, makan udah gitu dia bersihin sendiri semua, udah dia lanjutkan lagi kerjaannya lagi. Jadi kerjaan Wow. sebelumnya dia kan nggak bersihin. Kalau dia mau terusin dia nggak bersihin. Tapi Aha. kalau dia nggak mau terusin dia bersihin dulu. Jadi keadaan mejanya itu sesuai dengan awal supaya orang lain mau pakai mejanya Udah bersih. keadaan bisa pakai. Wow.
Ah, Anak 2,5 tahun tuh sis ya. mm-mm. Amazing. Very, very. Makanya di situ gitu kan. Kita aja pegang Saya kuncinya. juga bisa terpengaruh. Wah, bener-bener terpesona tuh sis. Ya, itu metode itu. Nah, udah kan? Nah, jadi saya udah deh terpaksa saya nunggu. Jadi saya pulang, saya balik lagi kerja. Orangnya bilang, "Kenapa?" Ya, saya nggak diterima di situ tahun depan. Ya udah, kamu cutinya tahun depan lah gitu. Ya udah, saya kerja. Akhirnya saya ambil. Saya ambil itu lebih hebat lagi. Apalagi anak yang udah pernah di sekolah itu 3 tahun dengan metode ini ya. Itu anak-anak bisa menghitung pembagian umur 8. Pembagian digit yang mau dibagi itu 25 digitnya. Jadi Wow. pembaginya itu digitnya 8. Terus udah gitu kalkulator kan nggak ada 25 digit. Jadi saya pakai Ah, kalkulator jadi nggak bisa. Nah, itu bisa bikin itu anak. Terus dia 8 tahun. 8 tahun. Terus dia bisa main violin. Terus dia Ah, bisa di situ mereka suka apa sih itu namanya yang kayak Irish itu namanya saya lupa tuh. Dia kayak dansa gitu. Sambil main violin sambil dansa untuk umur 8 tahun ini ya. wow. Gitu kan. Nah, terus udah gitu dia gambar. Saya gambar, saya lihat-lihat, waduh kapal terbang. Waduh ada mesinnya. Tapi dia bisa kasih tahu mesin ini namanya apa untuk apa-apa gitu. Saya bilang, oh iya. Soalnya saya nggak ngerti. Umur 8. Sis, apakah orang-orang anak-anak yang masuk Montessori ini adalah anak-anak berbakat atau anak yang biasa-biasa? Nah, oke. Dari situ saya ambil deh, saya terusin dulu ya. Jadi saya Ah, ambil Montessori-nya, terus saya kerja, saya pindah di kota kecil. Saya sengaja pengen tahu nih, ini kan kota besar kan Toronto. Dan daerah ah, itu memang daerah mahal ya, namanya Richmond Hill gitu. Richmond Hill memang daerah mahal lah gitu loh. ah, Rumah aja mahal banget. Nah, jadi saya pikir oh ya mungkin anak kaya gitu, otaknya cepat ah, kali. ah. Ini kan bisa Iya. kerja. Jadi saya waktu kerja itu saya ambil kota kecil sekali di Manitoba. Manitoba. Hmm. Dia kan gudang gandum dunia kan 60% Manitoba. Itu saya ambil. Nah, sekolah itu udah 14 tahun. Udah 14 tahun. Nah, saya ke sana. Ternyata setelah saya kerjain 2 tahun, anak-anak itu sama bisa. Nah, di situ ada satu sekolah namanya SJR, Saint John's Ravens Court. Nah, itu pelindungnya Queen Elizabeth. Oke. Nah, jadi Prince Andrew pernah sekolah di situ juga. Nah, anak-anak kita ke sana. Dan waktu dites itu mereka umpamanya kita di kelas 5 kan. Dia nggak bisa kelas 5 harus kelas 7 atau kelas 8. Di SJR aja Wow. dia Sudah bisa. terlalu advance ya. Ya, dan kita kan di Kanada. Jadi kita ada French immersion. Jadi sore itu French language-nya. Jadi belajarnya French. Oh, Itu dalam wow. 2 bahasa ya, kurikulumnya segala macam. Nah, orang-orang kepala sekolah di SJR suka telepon. Nah, kayaknya anak-anak kamu tuh kayaknya genius gitu-gitu kan. Saya bilang kita nggak ngajarin apa-apa. Nah, ternyata di sini setelah saya belajar itu, terus begitu saya pulang, saya lihat di Indonesia itu awalnya oke. Tapi setelah bertahun-tahun, karena ini kan mahal uang sekolahnya ya. Jadi banyak orang konglomerat datang, anaknya tahu itu, mereka suka bilang gini, kan mereka harus bersihin ruangan anak-anak itu. Ah, Bersihin ah, ruang, ngepel, nyapu gitulah. Itu nggak kan mau. kesukaan mereka, practical life. Mereka suka sekali harus rebutan. Jadi konglomerat ini banyak, semoga dia nggak nonton ya. Anak berapa ini? Dia bilang, Miss, kamu perlu pembantu berapa? Dia bilang, kenapa? Ya, anakku kan sekolah udah mahal. Kenapa kamu suruh dia tuh ngepel, ngelap, gitu-gitu kan? Saya kasih pembantu lah 2 gitu. Ya Karena astaga. bagian dari pelajaran. Hmm. Nah, ternyata kuncinya di sini. Jadi membuat anak jadi genius itu nggak terlalu susah sebenarnya. Kalau ngerti. Ah, Kita cuma mengaktifkan jaringan yang ada. Jadi warisan mama kita itu terbentuk dalam sel. Dan sel itu harus kita aktifkan. Dan kalau jaringan itu teraktifkan, di sini kuncinya dengan meditasi. 6 indera itu terkoneksi. jadi ada hubungannya twin dengan Montessori ya sis ya? Amat sangat. Amat sangat. Montessori sendiri ada singkatannya nggak sis? Kan kalau di
itu Toronto Montessori Richmond. Itu ada ininya nggak sis? Ada singkatannya nggak Montessori-nya sendiri? Oh, Montessori itu dia seorang salah satu dokter bedah wanita pertama orang Italia, namanya Maria Montessori. Oh, oke. Nah, jadi dia lahir 1870. Jadi 1903 tuh dia sama pemerintah, karena dia sekolah dokter. Jadi sama Hmm, pemerintah si anak-anak Islam gitu loh. Anak-anak Islam diajarin. Menurut dia mungkin anak-anak Islam orang tuanya miskin, otaknya mhm, rendah. mhm. Terus dia Ternyata masuk enggak universitas ya. lagi. Nah, dia masuk universitas lagi, dia belajar antropologi, ternyata enggak. Terus dia belajar lagi fisiologi. Oh, mungkin orang tuanya setiap hari berantem, setiap hari apa-apa, anaknya makanya bodoh. Mhm, Dia belajar lagi fisiologi segala macam segala macam. Akhirnya dia ketemu ilmu pendidik. Jadi pendidik. Jadi Segan sama Segan, dia ketemu Segan. Nah, dari si Segan ini dia dapat berapa ilmu. Jadi untuk anak dapat belajar, kamu tidak boleh ngomong. Kamu harus kasih dia experience secara tektal. mhm. Nah, jadi mereka itu diberi experience secara tektal. Nah, dari situ dia lihat anak-anak Islam ini setelah dia didik, dia anak-anak ini bisa ikutin ujian negara bahkan melampaui tanpa di Wow. drill. Nah, Oh ya, by the way, bro dan sis yang belum tahu selam itu apa? Selam itu kalau di kita tempat daerah kumuh gitu ya sis ya. oh gitu. Orang-orang yang orang tinggalnya daerah kumuh. Ini yang sedang kita bicarakan. Luar biasa Gitu. ya sis ya. Jadi em, di dunia ini kayaknya cuma satu-satunya metode dia yang dari tahun 19 sampai sekarang banyak sekali. Masih banyak. Kalau di China itu rebutan sis. Jadi kalau kamu masuk Oh, sekolah dia itu, kamu harus 2 tahun waiting list. Jadi anak belum dibikin pun udah harus daftar. wow. 2 tahun. Kalau di sini bagaimana sis? Di sini mereka bikinnya tidak sesuai, sorry ya untuk yang dengerin, tapi dari pengalaman saya mereka tidak sesuai dengan apa yang Montessori deklarasi canangkan lah ya. Mereka nggak bikin sesuai karena justru Karena begini, orang Indonesia itu spoil bukan dan dia merusak. maunya calistung, sis calistung, Hah? calistung membaca Oh, menulis baca tuh, itu. menulis hitung, ya. Jadi Montessori cuma Sebenarnya diambil harusnya hands on ya sih semuanya ya sis ya. itu dia, itu kesalahan paling besar gitu loh. Dan kalau di China itu ya, saya ada satu temen dia di Beijing ya, dia punya 3 sekolah. Satu sekolah itu yang paling dikit muridnya 600, yang paling banyak tuh 900. Wow. Dia berapa orang lah, dia berapa orang. Satu anak itu 240.000 yuan tahun uang sekolahnya. Itu waiting list 2 tahun setengah dia sekolah dia. Luar biasa. Ada lagi satu Mahal Irish ya. school banget. Karena ternyata setelah dibaca-baca, waktu reformasi China itu, Deng Xiaoping itu, salah satu Mhm. yang dia pelajari Montessori. Jadi Oh, di sistem pendidikan dia itu memang ada guru calon guru itu harus mengetahui mengenai Montessori kalau PAUD, SD, mau ngajar SD tahu Montessori SD. Dia riset udah oh, puluhan tahun. Risetnya puluhan tahun. Nah, di situ memang Montessori itu karena dia dokter, jadi ilmunya tidak calistung. Jadi kalau kita masuk sekolah Montessori dan fokus calistung, itu wasting banget. hmm. Dan tidak dinaikkan kan ya. Calistung sih itu cuma seperberapanya aja dari kemampuan yang didapat kalau dia kita kerjain benar. Wow. Itu hanya Tapi super amazingnya begini, saya senang sekali ngeliat video. Nggak tahu ini ada yang ikut melihat apa enggak. Ada anak kecil namanya Kobe. Di Instagram, papanya itu orang tuanya masukin Kobe YN gitu ya. Dia bisa masak sis. Ada juga yang namanya Rose, baru 2 tahun lebih. Pinter bener, bisa masak, bisa bersih-bersih. Maksudnya dia bisa potong-potong, dia bisa bikin apa gitu. Bisa belanja berdasarkan gambar.
itu benar-benar amazing, luar biasa. Sedangkan saya kasih lihat mami saya, baru tadi pagi kita ngobrol, aduh anak kita nih spoil sekali ya di Indonesia. Anak 10 tahun itu ada yang masih disuapin sama suster. Jadi nggak mandiri. Sedangkan kalau yang saya dengar dari cerita Sis Ratna, anak 2 tahun udah bisa bikin cookies, itu artinya diajar mandiri kan ya Sis ya? Banget sis, banget, banget. Luar Karena biasa itu. ya, karena mereka nggak bisa baca, jadi itu berbentuk gambar. Resepnya itu berbentuk gambar. Jadi kita kok Mm-mm. udah dibikin dia gitu loh. Jadi terigu dia Sensorinya bikin. betul-betul dilihat dari mata, dari penglihatan, dari pendengaran itu semua ya Sis ya. Wow. Kayak gitu. Sis terus ngajar metode ini nggak di Jakarta? Dia waktu saya pulang awal ya mengajar, tapi karena dulu di Indonesia kan nggak ada metode ini dan orang-orang kan nggak tahu metode ini. Jadi Aha, terpaksa aha. saya minta tolong sama guru saya yang dari Toronto. Jadi dia ada 2 tahun kalau nggak salah pandu kita dan kita belajar itu. Nah waktu itu kena 98, jadi gajinya Oh, mereka terlalu mahal. Gaji mereka orang-orang yang terlalu mahal karena kan sambil in-house training gitu kan. Jadi memang mhm. tujuannya setelah 5 tahun itu semua orang Indonesia semua yang akan mengajar. Nah, jadi Mhm. mereka itu memang di awal mereka sangat senang untuk mendapatkan guru saya ini. Karena guru saya ini dia backgroundnya editor. Di Meksiko tuh dia editor. Oh, Jadi, jadi language itu bagus banget. Dan saya dapat guru dari Irlandia di waktu sekolah ini. Mrs. Fitzgerald itu dia salah satu founder Montessori pertama di Irlandia. Suami istri. wow. Anaknya Aha. semua 6 juga Montessori semua. Jadi semua gitu loh. Terus Wow. very low profile banget. Jadi itu mereka tuh sangat low profile. Nah, karena judulnya kalau kayak seperti kita di tim lah, makin kita paham kita makin diem, nggak ngumbar-ngumbar gitu loh. Taunya dikit Iya ada yang benar. ngumbar. Udah Aha, tahu aha, kayaknya nggak bisa diumbar nih, kayaknya nggak semua orang bisa, nanti pada ngiri kan kasihannya. aha. Nah, Jadi pas sis, sayang banget ya di Indonesia tuh nggak ada kayak begini ya sis sekolahnya ya. Ada nggak karena sis? ada, tapi yang benar-benar mengikuti metode itu hanya satu dua aja. Maksudnya Oh, itu adalah jadi gini lah. Kita ada aturannya, maksudnya. Jadi gini, aturan Montessori itu SOP-nya itu kamu harus bisa mengikuti perubahan. Itu aja. ya, Jadi good, kamu bagus harus banget. belajar. Itu aja. Jadi anak itu bisa mengikuti perubahan. Dan metode ini kalau dipakai di satu negara, dia harus bisa menyerap kebudayaan lokal. Nggak boleh mati-matian kebudayaan orang lain diserap dulu. Oh, Jadi ini benar-benar NKRI banget kalau aha, benar-benar di jalan. Nah, ya, ya. nah, dari situ memang prosesnya agak lama sih. Karena kalau kita jadi kita masuk sedikit ya, masuk lebih dalam lah ya. Jadi kan karena dia dokter nih, si Montessori ini dokter. Nah, Mhm. kurikulum itu pun tidak seperti Charleston biasa. Jadi di umur TK itu, umur PAUD ya, 3 sampai 6. Kita bilang 3 sampai 6 itu ya. Itu dia diajarin, yang pertama kali dia diajarin itu adalah bagaimana membuka dirinya dia. Nah, itu kita diajarin Oh, bagaimana membuka dirinya dia. Nah, setelah itu nanti ada ajarannya itu sensorial namanya. Tapi itu nanti di SD itu berkembang menjadi geografi, berkembang menjadi matematik, berkembang menjadi language gitu loh. Berkembang gitu tapi sensorial. Nah, nanti di situ dia ada namanya culture. Culture itu dia benar-benar mempelajari sejarah, mempelajari geografi, kayak begitu, biologi. Nah, jadi anak-anak itu mengetahui tumbuhnya sesuatu tanaman itu dari nol, dari biji ke biji lagi. wow. Itu Terminologinya umur Latin. berapa tuh sis belajar begitu? 3 sampai 6 itu basic. 3 sampai 6 tahun sudah belajar cara hitung umur biji benih gitu ya sis ya. Nah, apa benih nih, benih Wow. bukan jadi apa, nanti jadi apa-apa gitu lah. Nanti Oh ada saya kalah proses. deh sis, saya nggak bisa yang begitu.
Setua ini ya Makanya, sis ya, nggak bisa yang begitu luar biasa itu ya sis ya. ya, Wow. benar sih dia. Nah, dari situ makanya anak-anak Montessori yang kamu ajarinya benar, itu dia sayang sekali sama lingkungan dan makhluk hidup. Sesuaikan dengan twin. Iya, ya, sangat. Betul. Nah, terus dia harus bisa beradaptasi dengan eh, change, perubahan. Ah, ya. Jadi, Ini yang sulit ya sis, kalau anak-anak ya nggak bisa mm, menerima perubahan, nanti sudah besarnya juga susah menerima perubahan. Karena betul-betul harus dimulai dari kecil ya sis ya. betul, betul. Bahasa kerennya bisa melepas. Iya, 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 iya. Cocok banget sama Twin, sama Ya, 6R. tapi dia nggak pakai Nah, six R. ngomong-ngomong soal Twin, kapan sis Ratna taunya tuh Twin dari mana sis? Saya ingat-ingat Oh, dari suku ya, betul, betul, Supati ya. betul. Soalnya kan saya itu paling takut meditasi, paling takut. Ya, karena saya pernah jatuh ya, mensi jatuh, jadi tulang ekor saya memang ada masalah, jadi nggak bisa duduk meditasi gitu, nggak bisa. Mhm, mhm. Jadi pasti semua orang bilang meditasi, masih oh iya, iya, meditasi iya, iya, meditasi iya, makanya nggak pernah lah gitu loh. Tapi waktu saya lihat suhu itu mukanya kok langsung kayaknya ada lampunya gitu ya dari dalam. Jadi saya bilang gimana caranya ya? Kinclong ya sis ya. Betul, betul, bisa berubah kan? Itu kan susah sekali kan kita berubah kan. Ya, Kalau orang biasa pakai pakai SK7 bisa, bukan SK2 lagi bisa. Kalau dulu nggak mungkin. suhu nggak pakai kosmetik. Jadi memang kelihatan sekali wajah suhu berubah banget ya sis ya. Ah, ah. Nah makanya kan saya minta tolong sama sis brand kan, sis brand bilang, nggak bisa, udah penuh dan waiting list kamu udah berapa gitu kan. Ya udahlah, saya minta sama suhu satu lagi sama satu kenalan sis brand juga. Dia bilang katanya udah waiting, ya udahlah, udah jadilah gitu. Tapi malam sebelum besoknya kejadian kan saya dibilang harus bisa boleh berangkat, ya udah saya berangkat. Aha. Jadi mungkin peserta terakhir kali ya. Itu tahun berapa sis kenal Twin? Tahun berapa ya? Nggak tahu 16 atau berapa? Sekarang 21 ya. Kalau nggak 16, 17. Saya nggak ingat betul. Oh, yang saya ingat sis Ratna pertama ikut itu di Bali. Ya Saya itu, di ketemunya Bali. di BBC. Iya, 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 di Bali waktu itu. Terus jadi bisa duduk meditasi sis dengan adanya masalah di tulang ekor itu. Eh, Oke. Gini, pertama kan karena kita di Montessori itu sebelum jadi guru kita diajarkan untuk observe ya. Observe itu seperti waktu dimeditasikan harus diam, harus lihat, nggak boleh pikir apa-apa gitulah. Mhm. Nah, terus Ya. itu kan ditambah senyuman. Aha. Di awal-awal sih emang agak susah. Cuma semalam itu yang susah. Tapi setelah, makanya saya pikir mungkin Bante juga bantu banyak. Jadi besoknya itu udah langsung dapet. Karena disuruh observasi aja, nggak boleh ngapa-ngapain. Ya, itu kan saya udah Aha. biasa observasi Ya. anaknya. Jadi duduk Ya. diam, terus tambah senyum. Ya udah, mungkin itu jadi klik ya. Aha. Hmm. Terus lagian memang kalau kita masuk ke kelas Montessori itu auranya beda banget. Seperti kita dikasih air segar sekali kalau udah masuk kelas Montessori itu. Oh ya. Auranya positif banget. Happy Wow. terus. Happy banget. Karena memang di situ dibilang kalau mereka udah masuk ke aktivitas dan mereka itu nyampe gitu. Itu seperti orang meditasi. Itu memang sih langsung kelihatan berubah juga sih. Dan karakter Oh. langsung berubah. Karakter langsung berubah. Oh Yang ya. tadinya pengejar, ya bisa dilihat langsung berubah. Wah, luar biasa ya. Jadi Ya, Montessori dengan Twin ini kurang lebih sepadan ya sis ya. kurang lebih. Cuma bedanya di Montessori itu kita acquire, kita mendapatkan bagaimana memoles 5 panca indera. Oh, oke. Kalau di Twin itu kita bagaimana melepas 5 panca indera itu. Jadi udah sampai peaknya kita harus lepas. Iya, ya, Hmm. betul. Semua kan harus di let go. Hmm. Hmm. Terus Gitu. apa yang berubah yang sis Ratna alami dengan Twin?
Padahal kan dari Apa? basic sis kan dari Montessori udah bagus nih. Terus ada apa lagi yang berbeda dari Twin? Oh, kalau dulu tuh saya maunya cepet 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 cepet. Jadi biasa guru saya suka pusing sakit kepala. Cepet 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 gitu loh. Mau ini cepet, mau ini cepet, mau ini cepet gitu loh. Jadi Ah, ya nggak bisa gitu loh, nggak bisa ikutin. Nah, suka ngambek lah gurunya. Nanti lama-lama kita yang emosi. Maksudnya gini, gue mau ajarin lu bener kok lu nggak mau gitu kan. ah, Kan beneficial ya. Kalau kamu nggak ikutin kan sayang gitu. Tapi mereka nggak ya. bisa terus. Kalau sekarang sih, oke, nggak bisa, oke, cari jalan, oke, gitu. Malah kita merasa kayaknya kasihan banget, gitu kan. Tapi di lain sisi kita juga bantu cari jalan. Jadi lebih lebih santai, lebih rileks ya sis menghadapi situasi. Lebih ngerti, betul. Nah, sepertinya ini yang sis bawa di dalam mengajar TYC ya sis ya, waktu offline ya sis. Gitu ya, nggak tahu deh. Karena yang saya dengar, kan saya nggak ikut waktu TYC offline akhir-akhir itu, waktu eh, udah ke berapa ya TYC, mulai 4 kalau saya tidak salah ingat. Yang keempat saya udah mulai nggak ikutin. Tapi kan yang lain pada ikut. Nah ini si Stratna yang membantu menghandle anak-anak yang agak-agak sulit gitu ya karakternya. Hmm, Nah, hmm, tetapi, hmm. nah kembali lagi ke tema kita sis. Apa sih sebenarnya yang di balik anak-anak itu sis? Hmm, hmm, hmm. Jadi basicnya balik lagi sis. Semua manusia yang dilahirkan itu mencari kebahagiaan. Iya, betul. Caranya macam-macam. Nah, macam-macam. Kalau saya dibesarkan dengan suasana suka marahin orang, setelah marahin orang saya bahagia. Maksudnya sini senang, sana belum tentu gitu kan. Iya, 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 iya. Saya juga dulu begitu. Ya, jadi itu di situ. Nah, ternyata kalau kita lihat balik ke manusia-manusia kayak gini, termasuk saya sendiri dulu begitu, itu ternyata kalau kita lihat dari penerapan, selain Montessori saya belajar yang lain sih. Jadi setelah Montessori itu karena banyak orang tua yang mau cepat, jadi saya pikir apa sih yang salah nih nggak bisa cepat gitu kan. Jadi Hmm. saya belajar kinesiologi, saya belajar brain gym segala macam, touch for health, terus saya banyak macam-macam lah, saya belajar banyak sekali. Terus udah gitu akhirnya saya belajar akupunktur gitu kan. Dan situ saya lihat bahwa memang itu semua manusia bisa terbentuk dari di perut. Jadi kalau jaringan di dalam perut itu udah maksimum, keluar anak kita namain seimbang, anak Iya. seimbang. Aha. Nah, kalau anak-anak yang dilahirkan, bagaimana dengan anak yang udah dilahirkan tidak seimbang, ya kan? Iya, Nah, ini betul. misteri ini. Misteri ini kita harus bisa pecah. Untuk anak-anak di sesar itu banyak ruginya memang. Dari pengalaman Yang terapi, disasar kenapa? Sorry. banyak ruginya. Oh Anak itu ya, banyak ruginya. dalam hal apa sis? Kita nggak bilang 100%, tapi kebanyakan yang datang ke saya itu di terapi, kebanyakan yang bermasalah itu kebanyakan sesar. Jadi Oh, di Montessori itu dibilang perut itu adalah rumah paling aman, paling terlindungi, paling oh yang paling 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 dan mhm. rumah kebebasan terakhir dari seorang manusia. Itu di Montessori udah dibilang. Oke. Nah, jadi kebebasan terakhir hanya ada di perut. Setelah itu udah nggak bebas lagi. Ya, kan? Perjalanan antara di perut dan keluar itu kan kadang-kadang mengalami kesulitan. Mhm. Ya. Nah, Betul. kesulitan itu banyak dibantu dengan kayak gitulah sesar lah, obat lah, apa gitu kan, supaya dia cepat Iya, keluar atau apa. iya, Karena ibunya juga setengah mati kan, menahan iya. segala macam. Nah, sama seperti mangga itu kita perem. Oh. Jadi mangga Jadi di perem tidak itu natural ya sis ya. belum matang, kita udah suruh dia keluar. Ah. Padahal anak manusia itu mempunyai harta karun dan titipan yang begitu mulia si anak itu, bahwa dia akan bisa ini yang binatang lain nggak bisa, monyet pun nggak bisa, gorila nggak bisa, padahal dia udah 98% sama strukturnya dengan manusia, nggak bisa. Mhm. Nah, jadi berarti
eh, warisan itu dia nggak bisa terima sepenuhnya, ya kan? Kamu nanti kalau udah gede Betul. jadi ini gitu kan, dia nggak bisa terima sepenuhnya karena belum apa disuruh keluar. Karena itu kan ngomongnya telepati kan, nggak bisa kita omongin Hmm, begini, nggak bisa. right. Betul. Nah itu dalam spiritual. Nah nanti kalau kita masuk lagi ke dalam fisik, waktu dia lagi enak-enak di dalam, lagi enak-enak tiba-tiba dokternya potong kanan, potong kiri gitu kan. Aha, dikeluarin. Di dalam, nah, di dalam perut itu menurut sis sinar yang gede, yang terang-terang itu ada nggak di perut? Nggak ada, gelap. Hmm. Wah sangat kalem lah gitulah. Kalem kalau Aha, ada sinar pun kalem sinarnya, ya kan? iya, iya. Nah, waktu kamu dibuka itu perut, matanya kan Terang langsung dapat. benderang. Iya, Itu iya. katanya bisa 1.000 watt kan, 1.000 watt. Jadi apa kabar dengan mata kita? Bisa rusak, bisa ini, bisa itu. Itu mata. Ah, kenapa saya tahu, sis? Karena Nah, saya kan terapis. Saya suka hmm, menggali memori orang kan. Memori janin itu terbawa dari masa kehamilan. Bisa betul, betul. orang tuanya merasakan apa, janinnya merasakan apa. Dan mereka rata-rata bilang itu gelap. Ya, Karena di dalam kandungan kan gak ada lampu. betul, 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 betul. Ya, gelap dan enak sekali. Di situ tuh Iya, atmosfernya nyaman enak sekali. terlindungi oleh ketubannya dia kan. Iya. Betul. Terus Nah, tiba-tiba dipaksa keluar gitu dengan sesar ya. betul. Nah, itu mata Iya. kena. Jadi anak-anak yang Oh, hidup dengan cancer itu ada 3 yang kena minimum, kalau nggak lebih, mata, ya kan? Udah mata. Nah, terus udah gitu eh, pendengaran di dalam itu kan kayak kita berenang di dalam air kan kalau pendengarannya gitu iya, kan, kita iya. gitu. Nah, Aha. tapi kalau umpamanya kamu dalam kehamilan itu, kelahiran itu susah, ibunya teriak, dokter juga teriak, suster teriak, terus peralatan bersentuhan, Berisik. bisa dibayangkan, Iya. bisa dibayangkan. Kaget. Jadi telinga kena, ya kan? Ah, Jadi sis lihat deh, kalau anak-anak yang begitu atau enggak orang dewasa yang punya penyakit ini, kembalinya gampang. Kena di sini pasti kena gitu. Nah, terus udah gitu, kalau dari anak si anak stres kan, bener. kalau kita stres apa yang kena? Organ apa? Lambung. Ya, pasti anak-anak begini lambungnya nggak bener. Di awal-awal kehidupan dia itu sering mencret lah, sering sakit perut lah, sering apa gitu. Jadi nggak. Oh, wow. Anak-anak sekarang karena ibunya stres, trauma, jadi air susu nggak keluarkan. Padahal air susu itu bukan Hmm, untuk diminum, tapi air susu itu untuk mengaktifkan semua peralatan dia di mulut, yang nanti itu ah, akan mengaktifkan otak dia. oke. Dengan dengan mengenyot itu dia mengaktifkan semua syaraf yang ada di sini, mata, hidung, kuping itu semua diaktifkan. Dan itu dia Oh, kasih ilmu ke si otak. Dia kasih ilmu ke si otak, baru si otak bisa ada respon. Oh, begitu, 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 begitu. Itu kenyotan penting banget. Gitu. Nah, karena si ibu wow. itu si ibu nggak bisa keluarin air susu, Iya, dikasihlah susu botol. botol. Makanya pengecapan anak-anak sekarang cuma bisa manis. Oh, Jadi orang-orang yang suka manis itu memang udah dibikin sedemikian rupa oleh si dokter secara tidak sadar, dia akan dirusak, ini akan rusak. 3 ini minimum. wow. Mulut. Kalau mulut. Nah, waktu kita di perut itu kan 37 derajat. Di luar mau turun es atau di gurun Sahara, itu perut kita tetap 37 derajat. She can Oke. live lah ya. Iya. 36, 37. Aha. Nah, di ruang operasi itu berapa derajat? Dingin banget. Saya tanya sama dokter, dokter bilang 0 derajat. Ya kan? Oh ya. Wow. Bilang, tanya sama dokter, dokter bilang Pantas 0 ya kalau derajat. kita masuk ruang operasi tuh kayaknya dingin banget. Gigil banget kan. Iya. Oh itu 0 derajat ya sis ya? Nah, saya Wah, tanya, berapa sih luar derajat? biasa. Itu 0 derajat gitu loh. Dia mau apa rendahin banyak apa kita nggak terlalu apa sih tegang lah apa apa gitu dengan dingin gitu kan
lebih kalem Aha, gitu. aha. Mungkin bisa bayangin, sis nggak ada baju kan, kita dilahirkan tanpa baju kan, Betul. telanjang kan, di Ya, dalam kan basah, ya kan, ya, di dalam. ya. Jadi sis bisa bayangin, sis basah-basah, kolam renang 37 derajat, naik langsung 0 derajat, bagaimana? Iya, menggigil lah. Benci kan? Oh, Hate. iya, iya, iya. Ada penolakan jadinya. Hmm. Makanya banyak orang-orang di Indonesia itu yang di pulau-pulau terpencil, mereka kan masih gaya dulu ya. Kalau mau melahirkan mereka kan ke hutan kan cuma cewek semua. Dan posisi itu reclining 45 derajat. Karena posisi uterus itu 45 derajat. Kita berdiri itu 45 derajat. Jadi kelahiran itu mulus. Oh, wow. Lebih bagus memang mesti cara tradisional ya, sis ya. Betul, betul. Atau enggak ya di air. Kayak keponakan saya Ya, di Inggris, tiga, itu dia di air. Karena ya, anget kan. betul. Jadi dia lebih lebih bisa adapt langsung, nggak kaget ya, sis ya. Nah, anaknya relax. Nah, relax kan kalau di tim yang kita mau, relax dan damai. Melepaskan kan Iya, gampang. iya benar. Wow. Nah, itu jadi jaringan otak kan berarti udah agak rusak ya. Ada penolakan, ada sebel, ada... Nah, Nah, itu kita beresin. Nah, kalau itu diberesin, salah satunya ya dengan hormon kan. Makanya anak-anak spesialis banyak dikasih hormon. oh, Tapi terapi hormon. hormon, itu hormon alami. Nah, kalau itu dialami ya dari meditasi itu banyak kena. Atau enggak mengerjakan sesuatu yang dia suka dan itu memberi kebahagiaan, itu hormonnya pasti keluar. Dari Mhm. mimpi, Beta endorfin bukan sis yang dicari. hampir semua keluar. Hampir semua hormon. Oke. Hormon yang menenangkan, merilekskan, membahagiakan itu keluar semua at the same time. Kalau dia lagi Wow. bekerja, dia berbahagia itu. Gitu. Jadi, Jadi sis Ratna juga menerapi anak-anak kah? ya, saya juga Umur pernah. berapa yang sis Ratna terapi yang paling kecil? Supaya saya bisa refer. Karena kalau untuk hipno sama saya kan biasanya yang saya minta itu sekitar 10 tahun. Di bawah 10 tahun Ya, nggak bisa. Jadi bisa. untuk sama sis Ratna umur berapa? Umur berapa ya? Sebulan. Oh ya? Ya. Saya dulu Wow. di refer sama dokter ini, profesor ini tahu mata, ahli mata. Profesor ini itu 10 bulan. Ya. Jadi anak ini nggak punya Oh anus. ya? Jadi nggak punya anus. Jadi dia udah dioperasi, ada kantong di luar untuk pengeluaran dia. Ah. Nah, dan dokter ini kan dokter mata. Jadi dia matanya yang satu udah susu semua. Jadi pupilnya udah susu warnanya, warna susu putih. Wow. Yang saat itu yang putih kalau nggak salah yang sebelah kanan deh. Yang sebelah kiri itu cloudy. Cloudy. Nah, ibunya aja sampai nggak, karena anak pertama ibunya nggak berani gendong karena dia ada alat kan Hmm. untuk menampung Sedangkan kotoran dia. bayi butuh pelukan ya sis ya. Betul. Kasihan Jadi yang betul ya. kasihan sekali. Jadi neneknya yang kemana-mana, nenek saya bilang harusnya sama ibunya kan, saya nggak tahu. Betul. Aduh, Betul. dia nggak berani. Neneknya juga kasihan juga, neneknya harus Ya. nutup mulut. Saya nggak berani gitu. Terus saya bilang kenapa? Dia buka bajunya. Aduh, saya lihat dia mau nangis juga. Umur berapa? 30 hari. Aduh, gitu. Jadi saya terapiin cuma 3 harian udah mulai oke. Nah, dokter ini bilang, oh ya, yang itu bisa dioperasi, dia cepet-cepet operasi. Sis terapi dengan cara apa sis? Cara saya udah gabungan tuh, jadi tidak ada satu metode. Nah, Oke. dengan metodenya gabungan, karena kan saya seneng banget dengan otak, dan ternyata otak tuh begitu powerfulnya. Haha. Nah, jadi kita lihat gitu loh, otaknya itu mau diapain. Kalau dia begitu kan berarti otaknya tidak menerima informasi yang sebenarnya, sehingga otak tidak bisa memberi instruksi ya, Haha. bagaimana. Nah, itu jadi kita perbaiki gitu loh, dari situ. Dengan exercise, dengan makanan, dengan apa sis? Nah, ada Dengan beberapa macam, ada beberapa macam. Jadi massage. ya
kita bilangnya si pijit, tapi sebenarnya bukan pijit sebenar-benar pijit karena kita tidak pakai tenaga. Yang kita lakukan itu tidak pakai tenaga sama sekali. Karena saya main syaraf. Kalau yang berat Oke. biasa kan otot. Nah, kalau main otot itu kamu harus pakai tenaga karena otot itu Hmm. kan berfungsi. Tapi Mhm. kalau main syaraf enggak. Kenapa enggak? Contohnya kalau kita AC ada di ujung sana gitu kan. Tapi kita merasakan anginnya kan. Berarti kan Ya. syaraf kita hidup, ya Ah, kan? oke. Ya. Nah, jadi selembut itu. Nah, makanya untuk orang-orang yang suka dikerok, itu bahaya banget Oh ya. gitu. Nah, karena kulit kita itu punya 3 lapisan kan, atas, Mhm. tengah, dalam. Jadi Ya. kalau orang dikerok, makin dikerok itu dia makin kuat kan. Kalau nggak kuat, Tipis. ya ini kuatnya nggak enak nih gitu kan. Oh. Berarti syaraf bagian atas itu udah mulai mati. Oke. Nah, makanya kenapa abis dikerok dia meninggal, karena dia udah nggak sensitif terhadap anginnya gitu. Sis, kalau Jadi di kop bagaimana? kalau di kop daerah tertentu tuh nggak boleh di kop sama sekali. Oh Atau enggak di ya? kop itu bagaimana gitu loh. Apalagi yang ada yang kayak dirajang gitu kan, dirajang terus di kop darahnya Iya, ada. kental ya namanya ya. Nah, itu ada Yang beberapa buat titik sih. keluarin darah kotor ya katanya. Bisa juga itu, tapi beberapa titik nggak bisa. Kalau ikutin akupunktur itu justru pertemuan chi itu kamu keluarin. Oh, wow, menarik sekali. Menarik sekali. Bukan magnet sih. Sis, mau tanya, kalau yang alergi, kan anak sekarang ini kan aneh ya kalau menurut saya. Saudara saya punya anak, banyak sekali baru lepas susu 6 bulan, kemudian dikasih makan, mulai makan solid, susunya ganti, merah-merah semuanya. Hmm. Itu bisa diterapi gak sis? Eh, itu bisa, tapi sekarang kita lihat apa sih logik dibalik kenapa minum susu, logiknya kan. Oke, sekarang biasanya yang kita kasih itu kan judulnya susu sapi. Mm-mm. Hmm. Tapi kan anak sapi kan sekali dilahirkan udah 30 kilo kan. Mm-mm. Anak manusia kan 3 kilo, 5 kilo udah gede lah. Iya, Ya. iya. Nah, kalau sapi itu memberi susu kepada si anak, itu berarti kalori, energi, semua vitamin untuk yang 30 kilo kan. Oh, oke. Sekarang vitamin, energi segala macam kamu kasih ke orang, ke makhluk yang 3 kilo, bisa ada yang rusak nanti jaringannya. Ah, Sekarang di dunia ini apakah masih banyak susu sapi? Banyak kan gedung kan? mm-mm. Nah, jadi Bubuk. kita lihat. Nah, jadi kita lihat si sapi itu kemana, ya kan? Untuk menghidupi anak-anak ini kan, Mm-mm. dengan susu. Nah, si susu ini sekarang komponen susu itu kalau dilihat itu ada sugar segala macam. Susu kan nggak manis harusnya. Kenapa dia kasih sugar di situ? Dan kalau ukuran mereka itu kalau satu gram sugar itu bisa 4 sendok teh. Jadi kalau Wow, satu kering 6 gram ya kali 10. Sekarang kebanyakan pertanyaannya, sugar jadinya ya sis ya. ya pertanyaan kenapa dikasih sugar? Kalau Aha. susu itu bermanfaat kepada, ya kan? Nah, kita perhatiin lagi, berarti itu kimiawi lebih banyak, makanya pahit. Kimiawi kan kalau Oh, dicampur-campur jadi pahit. Pahit, ya kamu harus kasih sugar supaya dia netralistik. wow. Nah, sekarang masalahnya sugar, sekarang ada sugar, ada cane sugar itu dari mana? Ada nggak? Jarang. Jadi berarti dia kasih apa lagi? Yang gula. Jadi si anak dari kecil udah dirancang untuk kesehatannya itu jelek dari bayi. Nah, di situ. Aduh, ngeri ya kalau tahu sejarah ini semua ya sis ya. Tapi kita harus kasih tahu ke orang tua supaya
anak-anak berikutnya tidak menerima ini lagi kan. Iya, Kalau benar. banyak sugar ini, berarti otak kita cepat rusak. Organ kita juga cepat rusak. Karena Oh, saya bilang kenapa ini didesain untuk merusak anak-anak. Benar-benar didesain gitu loh. Karena pabrik susu sama sama yang yang inilah GMO itu bukan sis, itu lebih lagi. Itu lebih lebih lagi. parah lagi. Nah, ini di awal aja udah dirusak. Jadi makanya nggak Iya, heran kalau anak itu udah ada kanker. iya, 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 iya. Wow. Kalau anak itu alergi, itu berarti organnya itu bilang, wah ada musuh nih, dia overdosis, Hmm, dia kasih daya tahan imunnya itu overdosis. Nah badan nggak kuat, dibuang lah. ke kulit Gitu. jadinya ya kenanya. Banyak sih, bisa juga kepikiran, banyak lah, tergantung. Tapi yang paling gampang dilihat memang ke kulit. Iya, iya. Orang dewasa juga begitu alergi karena dia udah overdosis. Oke. Wow. Menarik banget sih. Nanti kita mau lanjut lagi seri keduanya. Seru nih sih ceritanya. Karena udah nggak berasa udah mau 1 jam nih kita ngobrol. Oke, semoga bisa membantu lah orang-orang yang nggak ngerti, bisa membantu. Kasihan kan anak-anak kan, Iya. potensinya Nanti kalau yang mau konsultasi sama Sis Ratna, kontaknya ke DM aja ya Sis ya. ya ya ya. Private message aja ya. Jadi nanti lihat di Bro dan Sis yang menonton ini, saya akan masukkan IG-nya Sis Ratna, Ratna C Saputra, itu nanti supaya bisa kontak langsung karena banyak sekali hal-hal yang saya sendiri tidak ketahui dan baru ketahui sekarang. Dan ini merupakan informasi yang luar biasa menurut saya. Nanti kalau saya akan mengirim banyak orang nih sis. Aduh, aduh, Terapinya aduh. apa namanya sis Ratna? Kata Eh, ditanya saya, siswati. saya, saya hanya by appointment aja sis. Karena terapi saya itu biasanya 1,5 jam kan. Dan atau mungkin di WA aja sih. Karena kalau telepon kan saya jarang juga kiriman paling. Jadi terapinya saya lebih memberdayakan orang tua. Oke. Apalagi yang hubungan orang tua anak itu nggak beres, itu ada sesi di mana mereka kalau dilakukan sama orang tua akan dapat sesuatu yang hebat banget. Kita bisa kerjakan, Ah. tapi yang mendapatkan kebahagiaan itu kan saya. Mhm. Padahal kebahagiaan itu kan milik orang tua dan si anak. Ya, ya, Kalau saya ya. lakukan, saya bisa karena mungkin saya kalau saya lakukan bisa lebih cepat lebih itu karena saya udah banyak anak-anak bisa ribuan anak kan saya udah kerjain. Aha. Tapi Oh kebahagiaan ya itu sis, akan kalau mau ketemu sis Ratna, apakah bisa video call atau harus datang ketemu? untuk hal tertentu mungkin datang. Kalau video call untuk hal-hal tertentu masih oke. Oke. Jadi bisa konsultasi dulu video call di awal, kemudian disusul dengan datang karena mungkin harus perlu pijatan ringan itu ya sis Betul, ya. betul, betul. Sis pakai metode krania sakral itu nggak yang di kepala? Itu enggak, saya nggak pakai keranjang sakral. Enggak. Oh oke. Saya pikir ada kombinasi itu juga. Itu juga amazing, amazing Ya, terapi itu. ya, ya. Keranjang sakral juga oke. Iya. Nah, Sis Ratna, apa yang Sis Ratna, oh, atau mungkin kalau mau di WA, Sis Ratna boleh ketikkan nomor WA-nya Sis Ratna, karena sorry saya tidak hafal. Nanti Oh, saya bacakan supaya orang bisa menghubungi. oh, Atau nomornya berapa? Saya yang ketikin aja. 08 Berapa Sis? 08 berapa? 0815 779 0815 779 300 300 207. 207. Oke, saya sudah ketikan. Oh, Sis Ratna juga sudah ketikan. Oke, saya baca ya, karena nanti kalau di convert ke YouTube itu tidak kelihatan
ininya. Oh, Jadi nomornya Sis Ratna kalau yang mau menghubungi 0815 kalau enggak 7793. 085779 sih, sorry sorry. Sorry, 08 015. 0 nggak ada, bukan 15, nggak ada satunya. Ah, 085779, sorry itu kelebihan angkanya. oh, oke. Tolong diulang deh, Sis. 08 5 085 779 779 300 300 207 207. 207. Oke. Ya, jadi nggak pakai satu. Jadi sekali lagi kontaknya Sis Ratna 0857 793 207. Karena ini penting untuk diketahui oleh para orang tua yang mempunyai kesulitan dengan anak-anaknya. Kadang ada yang autis, kadang ada yang ADHD. Mungkin Sis juga kesana ya Sis ya, menerapi anak-anak yang kebutuhan khusus ya Sis ya. Otis macam-macam. Ada otis bikinan. Ah, Jadi iya bukan iya iya iya. Ya, saya paham. itu Dari vaksin, lingkungan. dari apa bukan? Dari iPad bisa, dari gadget bisa. Jadi lingkungan yang membuat dia begitu. Padahal dia secara dasar kalau kita lihat enggak. Oh, jadi ini orang tua nih jangan memulai kasih gadget kepada anak-anak. Terlalu dini. Saya melihat keponakan saya bagus. Bayinya itu masuk ke bulan ke-8. Nggak boleh nonton TV. Nggak boleh kasih pegang HP. Dia cuma boleh dengar musik. Dia cuma boleh motorik bergerak, main-main. Menurut saya bagus. Ya, betul. Ditahan selama mungkin, saya bilang jangan dibiasakan kasih gadget karena kan orang tua kebanyakan ya biar anaknya diem gitu, lagi makan dikasih gadget supaya dia bisa makan diam. Kalau ini bagus, saya lihat dia suapin anaknya, nggak boleh pegang mainan bahkan. Lagi kalau makan, udah 8 bulan bisa sudah makan sendiri tuh. Mulai makan sendiri. oh 8 bulan bisa makan sendiri. Bisa. Oke. Tapi dia makan sendiri, tapi kita juga kasih gitu ya. Ya. Jadi membantu dia untuk mulai belajar mandiri ya Sis ya. Betul. Oke. Ya, bagus sekali. Sis Ratna, terima kasih banyak kan ini informasi luar biasa yang kita semua dapatkan dari Sis Ratna. Ada pesan-pesan apa Sis kepada orang-orang yang mendengarkan baik langsung maupun nanti yang akan mendengar rekaman? Untuk semua orang, jadi maksudnya kalau kita biasa dengar ya, apapun yang udah kamu do bisa diundo. Nah, jadi kalau nggak, walaupun kita udah berusia cukup tua lah ya, apapun yang kita ada masalah itu kita masih bisa kita perbaiki gitu loh. Jadi nggak usah takut sampai segitu. Tapi memang tidak semaksimum kalau kita mengembangkan itu waktu kita dari kecil. Itu akan maksimum banget. Nah, jadi ada jalan lah masih. Oke, good. Bagus sekali. Sis Ratna membuka kelas nggak sebelum kita akhiri? Untuk mengajarkan metode yang Sis Ratna lakukan kepada klien. Kadang-kadang kalau di sekolah ke orang tua ya, saya buka kelas, jadi kayak parenting gitu, tapi bertahap. Oke. Very good. Kan Sis Ratna, terima kasih kepada semua yang sudah hadir di Instagram Live malam ini karena waktu pula di IG ini cuma bisa IGTV menahan kurang lebih 1 jam Sis, jadi tidak bisa terlalu panjang. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan Sis Ratna bersedia saya undang kembali untuk menceritakan sisi lain, dan ini sangat super menarik karena semuanya nyambung jadinya. Apa yang saya ketahui itu semuanya koneksi sekali. Oke. Terima kasih banyak Sis Ratna dan kepada semua yang sudah mengikuti acara live
Instagram malam ini di sesi cinta ke-42 bersama Sis Ratna Saputra. Senin depan di 27 September kita akan ngobrol bersama Sis Wati di Cinta ke-43 dan tentunya dengan tema yang menarik. Kami berdua berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami keliru lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kanan Sis Ratna. Terima Selamat kasih. malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di sesi cinta berikutnya.